ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas PKB PJOK, di mana sebelumnya saya telah mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat di Purworejo. Baik, langsung saja kaitan mengapa rencana tidak lanjut ini saya paparkan. Mengingat latar belakang di era penerapan revolusi industri 4.0 atau 4.0 memiliki dampak yang positif dan juga hal negatif. Hal ini dapat terlihat terhadap di dunia pendidikan. Hal positif, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun hal ini lebih besar negatifnya. Hal ini mengakibatkan terganggunya kesehatan pada peserta didik yang merupakan aset terbesar sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa peserta didik malas bergerak dikarenakan dimudahkan oleh gadget. Untuk mendukung peserta didik aktif dalam bergerak, maka melalui senam kreasi diharapkan peserta didik dapat mendapatkan kebugaran yang optimal dan juga merangsang kemampuan kognitif serta mental karakter yang kuat serta bahagia. Project Tools bertujuan dari program ini adalah yang pertama, menjadikan peserta didik menjadi aktif bergerak untuk menunjang pembiasaan hidup sehat. Yang kedua, memberikan kesempatan keterlibatan baik secara voice, choice, dan ownership sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang bermakna di kehidupannya. Di sini peserta didik dilibatkan dalam hal memilih, mengungkap pendapat, memberikan saran, dan juga merasa memiliki dari program tersebut. Yang ketiga, menjalin kolaborasi antara seluruh warga sekolah yang harmonis dan saling peduli sesuai dengan moto Sukoharjo yang dibuat oleh komunitas belajar kita. Sukoharjo dari So Solid, kemudian kolaboratif, harmonis, dan dunia berjiwa optimis. Jadi sesuai dengan moto kita, saya mencoba untuk memasukkan program senam ini karena seperti dengan motor tersebut. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan ketua KBS. KBS di sini komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, pendataan asesmen awal. Di sini pendataan awal berarti melihat data yang dimiliki dari sekolah ini tentang potensi asetnya, kemudian aset manusia, aset fisik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencari referensi dan sumber belajar. Di sini diharapkan untuk membuat atau menciptakan program yang baik. Senam ini siswa nantinya akan mencari atau search sumber belajar bisa dari internet atau mungkin dari senam-senam yang terdahulu untuk bisa dikembangkan. Yang keempat adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program di sini berkaitan terhadap sebelum melaksanakan pelaksanaan dan juga lanjutnya, seperti persiapan mencari jemputan sebuah provinsi, kedua penjadwalan waktu yang akan dilaksanakan, kemudian melakukan pelaksanaan, dan berikutnya tahap kelima adalah evaluasi. Di sini evaluasi diharapkan nantinya komunitas belajar bisa memberikan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Dan yang keenam adalah tindak lanjut. Tindak lanjut di sini dari hasil evaluasi, kemudian hasil yang diberikan lebih bermanfaat atau tidak, dan akan terus berkembang. Berikutnya adalah capaian.
Kemudian yang diharapkan adalah yang pertama, peserta didik mampu berpikir kritis. Berpikir kritis berarti anak mempunyai nalar. Untuk apa tujuannya, manfaatnya untuk apa? Untuk kehidupan seharinya yang bermakna. Kemudian kreatif. Di sini tadi disampaikan kreatif di sini ada kata hibatan. Baik itu pilihan, kemudian berpendapat, kemudian juga memiliki dari program tersebut. Kemudian di dalam kegiatan ini akan ada muncul rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat, bekerja sama. Dan yang kelima, toleransi. Toleransi di sini menghargai semua pendapat, pilihan, begitu juga hambatan. Semua dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Berikutnya, struktur program dan mitra komunitas. Struktur program, yang pertama adalah jenis program. Program ini dilaksanakan pada saat kurikuler. Kemudian yang kedua, skala prioritas. Saya mengambil peserta didik kelas 5 dan 6 fase C. Saya memilih ini dikarenakan kelas 5 dan 6 sudah mampu menuju daya berpikir kritis, berkreasi, dan diantaranya mampu menciptakan suatu gerakan yang tentunya di tahap sekolah dasar ini ya tentunya dasar, tidak terlalu kompleks. Kemudian berikutnya adalah pengaturan program. Pengaturan program ini setiap kelas dapat menciptakan gerakan senam kreasi yang berbeda yang akan ditampilkan pada setiap hari Jumat pagi sesuai dengan jadwal kelas yang ditentukan. Berikutnya adalah mitra program komunitas belajar sekolah. Di sini mitra kita, saya adalah yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab KBS. Berikutnya adalah guru PJOK sebagai fasilitator program yang akan dijalankan. Berikutnya guru kelas, guru sebagai pendukung kegiatan dan juga pembimbing latihan peserta. Dan satu lagi, sebenarnya guru khusus di sini adalah guru agama. Dan tidak lupa adalah satu lagi, yaitu penjaga sekolah. Berikutnya kapasitas yang dimiliki. Kapasitas di sini adalah kemampuan yang dimiliki. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di sini adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, yang mempunyai kekuatan. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, ketiga peserta didik, yang keempat adalah orang tua. Berikutnya aset fisik, lapangan sepak bola, laptop, speaker, dan sebagainya. Berikutnya adalah aset fisik, lapangan sekolah. Yang keempat, aset sosial. Aset sosial ini adalah komunitas warga desa. Di sini adalah komunitas seperti rumah tangga, RW. Yang kelima adalah aset politik. Aset politik ini kebijakan antara kepala sekolah dan kepala desa. Di sini seperti yang saya pernah jumpai di beberapa waktu di hari Jumat ada kegiatan senam bersama asal di desa Sukoharjo. Jadi melibatkan dari TK, SD dan juga warga desa Sukoharjo. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di setiap minggunya dengan menggunakan yang pertama adalah refleksi dari peserta didik. Jadi peserta didik dapat mengutarakan apa yang dirasakan, baik juga kelebihan maupun kekurangan, baik itu diri sendiri atau antar teman. Berikutnya adalah evaluasi dari wali kelas. Di sini wali kelas telah melaksanakan bimbingan pelatihan, tentunya bisa melihat progresnya. Nanti akan ada semacam evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah survei atau pemantauan dari wali peserta didik. Mengapa saya masukkan pemantauan? Karena dalam kegiatan pelatihan ini tidak bisa dilakukan hanya di sekolah, tapi juga bisa dilakukan
di luar sekolah jenjang luar sekolah. Mereka akan membuat kelompok, kemudian membuat jadwal sendiri kapan waktu untuk berlatihnya. Tentunya harus ada kerjasama informasi dari pihak sekolah dan juga orang tua. Berikutnya berkaitan tentang tantangan yang akan kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah keterlibatan aktif peserta. Di sini keterlibatan aktif peserta kemungkinan tidak semuanya bisa aktif, dikarenakan mungkin satu atau dua hal berkaitan dengan situasi di keluarga. Yang kedua, konsistensi kegiatan program. Di sini program ini diharapkan sebenarnya ambil, tapi bisa juga terhambat oleh waktu, mungkin kesibukan atau juga dengan cuaca. Yang ketiga, konsistensi pengawasan program. Program ini tentunya perlu diawasi dan dibimbing oleh wali kelas. Yang kemudian berikutnya, komitmen peserta, guru, orang tua. Yang kelima, konsistensi penerapan pasca program. Dari tantangan tersebut, maka saya mencoba untuk merencanakan solusi. Kemungkinan yang pertama adalah mendampingi peserta. Bagi peserta yang sebelumnya kurang aktif, saya akan mendampingi murid-murid untuk bisa mengikuti kegiatan sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Kemudian juga memfasilitasi jika terdapat kesulitan atau mungkin pertanyaan, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Yang kedua, mengingatkan kegiatan program. Ya, programnya di sini diingatkan terus berkali-kali. Yang ketiga, meminta bantuan pengawasan program. Keempat, mengingatkan kembali tujuan program. Yang kelima, terus menjalin kolaborasi yang mengedepankan tujuan dan manfaat. Dan yang terakhir, penutup kesimpulan dari hal ini adalah semoga kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan rencana sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dan bermanfaat terhadap peserta didik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sesi berikutnya saya mengharapkan tempat balik dari Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Kami persilakan kepada Ibu Ambarwati Sulistiani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Andika yang telah menyampaikan rancangan pengembangan program kerjanya. Tadi dengan judul senam, kreasi, asik, dan sehat. Ya. Rancangan program yang disampaikan oleh Bapak Andika tadi luar biasa, sudah sangat lengkap mulai dari judulnya, kemudian latar belakangnya, tujuannya, kemudian capaian, langkah, kemudian hasil yang diharapkan. Setelah itu juga ada mitra atau struktur programnya, dilanjutkan juga dengan rencana evaluasinya, kemudian ada juga tantangan dan kemungkinan solusi yang diberikan terhadap tantangan-tantangan yang ada. Sungguh lengkap sekali. Dan dari program yang disampaikan oleh Bapak Andika tadi juga sudah sesuai dengan moto sekolah kita SD Negeri Sokoharjo, yaitu dengan kita solid, diharapkan kolaborasi terjalin dengan baik sehingga keharmonisan juga tercipta, dan kita selalu berjiwa optimis untuk melakukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri Sokoharjo ini. Termasuk juga rancangan program yang disampaikan oleh Bapak Andika. Saya selaku kepala sekolah sudah berharap Bapak Ibu guru yang lain juga memiliki rancangan program yang bagus, yang luar biasa,
yang relevan juga untuk sekolah kita sehingga bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita di sekolah kita yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bagus, yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Andika bahwa dalam membuat program Bapak Andika juga sudah melibatkan anak-anak untuk voice atau menyuarakan apa yang menjadi pendapatnya, kemudian choice apa yang menjadi pilihan anak-anak, dan juga ownership atau ketika anak-anak sudah menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, merancang, membuat apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, kemudian anak-anak merasa ownership atau memiliki kepemilikan. Luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah rencana program yang sudah disampaikan oleh Bapak Andika, dan saya harap dengan moto kita, Bapak Ibu guru semua, kita bersama-sama mendukung program yang baik ini supaya program ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita dapat terwujud. Demikian Bapak Andika, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima